Baik, untuk hambanya Pastor Stano Kalebtan Baik, yang akan terima membawakan kasih. Lukas 1, hambanya kami persilahkan. Silakan, Pastor Stano. Baik, terima kasih Ibu Masri. Shalom semua hamba-hamba yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan permintaan dari Ibu untuk saya menyampaikan eksposisi daripada Lukas, ya, Lukas 1. Ini ya, ini begitu panjang dan saya mungkin akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menyampaikan, dan saya akan baca hanya di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Nah, Lukas 1 ayat 1 sampai 4, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, nah, saudaraku, di dalam kitab Lukas ini itu ditulis oleh seorang hamba Lukas, ya. Dia bukan 12 dari Rasul Yesus, tetapi ia teman seperjalanan dari Rasul Paulus. Profesinya dia adalah seorang dokter. Dia bahas atau berkhotbah tentang materi dari periskop, karena di dalam Lukas 1 ini banyak sekali periskopnya. Saya akan menggarisbawahi tentang ekspositori daripada Lukas 1, yaitu tentang pembahasan tentang pribadi Theophilus, kelahiran Yohanes Pembaptis, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, pertemuan antara Maria dan Elizabeth tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, dan pujian-pujian yang Maria dan Zakaria pujikan. Nah, satu pertanyaan bagi kita. Ketika Lukas menulis ditujukan kepada Theophilus, pertanyaannya, siapakah Theophilus itu? Theophilus itu mungkin saja itu adalah nama sandi, ya, mungkin saja, karena memang pada abad pertama nama Theophilus itu tidak terkenal. Beberapa ada beberapa pakar, ya, atau teolog yang mengatakan bahwa Theophilus ini adalah seorang dermawan yang kaya. Dia adalah jemaat daripada Rasul Paulus untuk mencari pembela sebagai seorang pengacara di dalam persidangan Paulus, ya, di Roma. Nah, tetapi ada juga yang mencatat, mengatakan bahwa dia adalah seorang imam besar yang bernama Theophilus di era kerasulan, ya, di era kerasulan. Nah, apa yang ditulis oleh Theophilus di dalam ayat 2? Nah, jadi yang ditulis oleh Theophilus adalah memberikan kesaksian atau sebagai saksi mata tentang peristiwa-peristiwa yang dilakukan Yesus ketika dia masih hidup di dalam pelayanannya. Nah, setelah Lukas menyelidiki apa yang ditulis oleh Theophilus, maka dia menuliskan atau membukukan dengan teratur baginya dan memberikan kesimpulan bahwa semua yang diajarkan, yang dicatat oleh Theophilus itu adalah sungguh-sungguh benar. Maka itu di dalam ayat 3 dan 4 dikatakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, ya, untuk teratur bagimu bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini Lukas ingin menyatakan bahwa apa yang ditulis oleh Theophilus itu adalah benar, maka Lukas membukukannya, ya.
Nah, kita masuk ke dalam periode Zakaria dan Elizabeth. Ya, di dalam ayat 5 dan 7 saya tidak bacakan tentang ayat 5 ini ya, tetapi saya langsung tentang referensi bahwa keberadaan daripada Zakaria dan Elizabeth itu hidup di dalam zamannya Herodes. Dia adalah seorang imam Zakaria keturunan Abia yang memiliki seorang istri yang bernama Elizabeth. Ya, dia adalah keturunan Imam Harun, tetapi keadaannya dia adalah mandul. Dan di dalam usia yang tua, dia mendapatkan sebuah kabar dari seorang malaikat Gabriel, ya, dan kehidupannya dari Zakaria dan Elizabeth ini adalah benar di hadapan Tuhan. Dia taat dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, peristiwa ini pun seperti terulang kembali ya, dan apa yang dipercayakan oleh Zakaria maupun Elizabeth itu sebagai sebuah kebenaran. Iman yang mempercayai bahwa apa yang dikatakan firman itu ada sebuah kebenaran. Itu tercatat di dalam Kejadian 15 ayat 6 dikatakan kepercayaan kepada Tuhan tentang iman dan janji Allah diperhitungkan sebagai kebenaran. Bukankah hal itu juga terjadi di dalam kehidupan Abraham dan Sarah? Ya, kalau kita lihat Kejadian 17 ayat 17, hal yang sama pun terulang kembali dan kepercayaannya itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, pada waktu itu ya, di dalam sebuah perkawinan pada zaman itu mungkin saja seorang yang istri yang mandul suaminya bisa menikah lagi dengan orang lain. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Zakaria. Ya. Tetapi hal itu tidak dilakukan Zakaria. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia taat apa yang menjadi firman. Tetapi peristiwa kemandulan yang dikatakan itu sebagai sebuah kutuk, sebenarnya bila kita taat benar-benar percaya kepada Tuhan, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan jika kita hidup benar. Karena Allah bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia bisa memutarbalikkan keadaan dari sebuah kutuk menjadi berkat dan menjadi sukacita di dalam kehidupan. Nah, pada zaman Herodes, ya, Raja Agung, ya kita tahu bahwa kehidupan pada zaman pemerintahan dipenuhi dengan kekerasan, peperangan, romantika, seksualitas bebas, intrik, pembunuhan, dan semuanya itu difilmkan kalau kita melihat tentang sebuah film yang dibuat oleh Dr. Snagel ya, tentang pembualan tentang keberadaan Roma ya. Dan mereka pada zamannya itu mereka lebih mengagung-agungkan, lebih menonjolkan kebanggaan. Salah satunya adalah istana-istana di Caesarea, di Yeriko, Yerodium, di Bethlehem, Masada, semuanya mereka tonjolkan tentang kejayaan, kemakmuran daripada Romawi. Tetapi sayang, di dalam pemerintahan Raja Herodes ini, mereka hidup dengan penuh kemunafikan. Salah satunya ketika Herodes membunuh seorang istrinya yang bernama Mariam, ya, ia seakan-akan begitu sedih, sedangkan dia sendiri yang membunuh. Itu yang terjadi pada saat pemerintahan Herodes, ya. Nah, di dalam ayat 8 sampai 12 ini adalah tentang berbicara tentang pelayanan Zakaria ketika dia berada di bait Allah, ya. Nah, pada masa itu boleh dikatakan itu adalah masa-masa kegelapan 400 tahun Tuhan tidak berbicara, ya. Tuhan diam. Tetapi di dalam ayat 8 dan 10 dia baru berbicara kepada Zakaria. Nah, di dalam ayat 8 dan 10 ini berbicara tentang pelayanan Zakaria. Zakaria melayani
sebagai imam di bait Allah. Pada waktu itu, hasil dari sebuah undian. Kita tahu pada zaman itu terlalu banyak imam. Ada kurang lebih 18.000 sampai 20.000 imam. Mereka harus membakar, harus membersihkan mesbah, alat-alat, mereka harus menyembelih, mereka harus membakar kemenyan. Dan semua itu mereka pilih. Dan pada zaman Zakaria, saudara, bahwa Zakaria ini dipilih oleh Tuhan, oleh para imam, hasil undian untuk membakar kemenyan di dalam sebuah mesbah, dan dia masuk ke ruang Maha Kudus. Dan ketika undian itu diberikan atau Zakaria mendapatkan undian itu, sesuatu yang luar biasa bagi Zakaria. Karena apa? Karena tidak semua seorang imam bisa mendapatkan pembakaran untuk membakar di dalam ruang Maha Kudus. Dan keberadaannya pun juga harus dalam keadaan suci. Kalau tidak, mungkin saja imam yang masuk ke ruang Maha Kudus itu akan mati. Ya. Tetapi satu hal, dia Zakarias adalah orang yang imam yang taat, dia benar di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu persembahan, pembakaran, ritual persembahan, nah, ada 3 undian. Undian yang pertama adalah diberikan kepada seorang imam yang membersihkan mezbah dan menyiapkan api. Nah, undian yang kedua adalah penyembelihan persembahan, memercikan mezbah, kandil emas, dan mezbah kemenyan. Dan yang ketiga inilah yang istimewa. Dan itu jatuh kepada Zakaria ketika dia mempersembahkan kemenyan. Dan ini adalah tugas yang paling istimewa. Nah, dan pada saat ritual penyembahan di bait suci, ya, ada ratusan ribuan jemaat berkumpul di bait Allah. Sebelum fajar menyingsir, mereka sudah datang, di mana mereka menunggu ritual penyucian, persembahan, pembakaran persembahan, ya, di bait Allah dengan alat-alat musik, ya, yang disebut dengan gong atau magrepa. Imam-imam mereka semua berkumpul, dan di depannya, saudaraku, ada pembakaran kemenyan. Nah, itu ada altar yang berukuran 18 inci atau kurang lebih 45 cm persegi, dan tingginya adalah 3 kaki kurang lebih 90 cm. Dan di situ terdapat bara api untuk pembakaran. Dan pada saat itu Imam Zakaria masuk ke dalam ruang Maha Suci. Dan hanya imam besar yang dipilih Tuhan, hanya satu-satunya dia yang masuk. Dan ketika Zakaria masuk, semua orang menunggu bagaimana tentang keberadaan dan kabarnya. Nah, tercatat di dalam Lukas 13 ayat 17, ternyata ada sukacita, ada jawaban dari doa, yaitu tentang apa yang disampaikan kepada Zakaria tentang kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Di dalam sebuah referensi kita tahu bahwa orang yang mati, orang yang masuk ke dalam ruang kudus, bila dia tidak kudus akan mati. Tetapi ketika Zakaria masuk ke dalam ruang makhluk, dia dikejutkan oleh adanya seorang malaikat. Ya, dia begitu terkejut, ya. Dia begitu terkejut, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah didengar, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan harusnya engkau menamakan dia Yohanes." Nah, kabar ini membuat sukacita, kegembiraan bukan hanya kepada Zakaria dan Elisabet tentang kelahiran daripada Yohanes, tetapi lebih-lebih dia akan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan
oleh seorang malaikat bahwa dia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dalam kandungan dan dalam rahim ibunya. Dan dia akan membuat bangsa Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan juga dia akan mendahului di dalam roh dalam kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada Tuhan, menjadi seorang yang benar dan layak bagi Tuhan. Nah, ketika dia mendengar doanya dikabulkan, jujur itu terjadi kepada Zakaria. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa dia sudah tua. Tidak mungkin dalam usia tua dia bisa melahirkan seorang anak. Dalam sebuah pengertiannya mungkin karena dia menyadari ketuaannya dia tidak terlalu untuk ngotot untuk berdoa. Bahkan dia berpikir itu hanya keegoisan untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi Zakaria lupa ada rencana besar yang Allah berikan kepada Zakaria dan Elisabet. Ya, Tuhan punya rencana besar yaitu untuk membuka jalan bagi lahirnya seorang Mesias. Ya, dan Tuhan mengirimkan Yohanes terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi Mesias. Itulah yang menjadi dasar memberikan sebuah kebahagiaan. Bukan hanya kepada keluarga daripada Zakaria dan Yohanes, tetapi seluruh bangsa Israel dan seluruh orang yang percaya kepada Tuhan bahwa akan lahir seorang Mesias. Ya, itu yang terjadi dan dikatakan Yohanes adalah akan menjadi seorang nabi yang terakhir dan dia akan menjadi yang terkecil di dalam kerajaan surga yang besar. Itu tercatat di dalam Matius 11 ayat 11. Nah, jadi jika demikian pekerjaan Yohanes ini adalah pekerjaan yang sangat besar, yaitu untuk mempersiapkan Mesias datang dan dia akan memiliki kuasa besar seperti Nabi Elia yang tercatat di dalam 1 Raja 18 dan 20 sampai 40. Dan kuasa itu akan bekerja. Dan Yesus menyatakan bahwa hal ini akan digenapi dalam Yohanes, yaitu di dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, Matius 11 ayat 14. Demikian. Luar biasa, saudaraku. Dan yang keempat, ada ya ayat 18-23 tentang keraguan dan kebisuan Zakaria. Saya sangat memahami bahwa ketika seorang malaikat berkata bahwa engkau akan menjadi seorang anak, ada timbul keraguan, ketidakpercayaan. Bukan karena ketidakpercayaan karena janji Tuhan, tetapi dia menyadari usianya ini sudah sangat tua. Tetapi ketidakpercayaan ini, saudaraku, menjadi sesuatu hal yang sangat berdampak di dalam kehidupannya. Dan ketika malaikat Tuhan berkata bahwa engkau akan menjadi seorang anak, maka hal itu pun juga menjadi sesuatu hal yang mungkin Zakaria bingung. Bagaimana aku tahu? Aku ini kan sudah tua, istriku juga sudah tua. Mana mungkin itu terjadi? Tetapi Gabriel mengingatkan Zakaria tentang siapakah diri. Tidak main-main. Ketika Gabriel menyatakan dirinya, siapakah dirinya, bagaimana dia menyampaikan, seharusnya dia menjadi sebuah kepercayaan kepada diri Zakaria. Harusnya dia memiliki iman karena dia tahu bahwa Gabriel ini adalah seorang kata gibor, kuat perkasa. Dia adalah pasal El, nama kependekan daripada Tuhan. Gabriel adalah orang perkasa daripada Tuhan. Dan Alkitab menyebut dua malaikat dengan nama selain malaikat Tuhan yang merupakan manifestasi dari Tuhan sendiri yang diperluas dari Yesus sebelum terinkarnasi. Karena Yesus adalah Tuhan. Ya, itu dari penjelasan apa yang disampaikan oleh
penulis, yaitu Lukas. Dan ketidakpercayaan berakibat Zakaria menjadi bisu. Dia tidak bisa bercakap-cakap dalam waktu tertentu sampai kelahiran daripada Yohanes. Dan benar, ketika hal itu terjadi, dia berada di dalam ruangan Maha Kudus. Dan dia tidak tidak cepat-cepat keluar. Biasanya imam-imam, kalau ketika dia berbicara, dia masuk ke ruang setelah pembakaran, maka dia akan cepat keluar. Tetapi orang-orang menunggu Zakaria, kok kenapa ya Zakaria tidak cepat-cepat keluar? Ya, dia tidak, tetapi mereka percaya bahwa telah terjadi sesuatu. Dia telah terjadi sesuatu, maka diam. Apalagi ketika Zakaria keluar dari ruang Maha Kudus, dia dalam keadaan bisu. Tetapi mereka tahu ini ada sesuatu yang luar biasa. Ada satu manifestasi yang luar biasa. Apakah itu penglihatan, apakah itu pendengaran. Maka di dalam Bilangan 6 ayat 24-26, ratusan jemaat berkumpul tahu apa yang harus dilakukan. Mereka menanggapinya dan berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu pujian. Karena mereka tahu bahwa terjadi segala sesuatu. Dan ketika Zakaria keluar dari ruang Maha Kudus pun, juga ini ada sesuatu hal yang luar biasa. Dan perkataanku yang digenapi pada waktunya sendiri, bahwa dia menjadi bisu sampai pada Yohanes Pembaptis dilahirkan. Dengan satu tujuan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Itu yang terjadi. Nah, di dalam ayat 25 ini berbicara tentang satu konsep dari sebuah kebahagiaan Elizabeth, ya. Istri Elizabeth mengandung. Aduh, kelihatannya keganggu ya. Oke. Nah, di dalam ayat 24-25 ini konsep tentang kelahiran yang supranatural dari sebuah kemandulan menjadi berkutuk menjadi berkat. Dari seorang yang mandul, tetapi dengan kasih karunia dia dapat melahirkan. Dan akhirnya Elizabeth mengandung. Dan ketika mengandung, dia berharap sebuah pembuahan yang ajaib dari seorang sang mandul. Ya. Dan ketika Elizabeth mandul, selama 5 bulan Elizabeth berdiam diri. Dia tidak mau berkata apa-apa. Tetapi setelah lewat 5 bulan, maka dia menampakkan diri, dia menghabiskan waktu bersama Tuhan untuk merenungkan tentang anugerah yang Tuhan berikan sampai dia mengandung seorang anak. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 26-29, Gabriel lalu mengunjungi Maria. Setelah mengunjungi Elizabeth, lalulah sang malaikat ini mengunjungi Maria. Dan dia katakan, salam, salam penuh rahmat. Itu kata Alkitab. Nah, hal itu terjadi ketika Maria berada di Nazaret, ya. Letaknya 70 mil sebelah utara Yerusalem, ya. Nah, para pakar berpendapat mempunyai satu argumen bahwa penduduk Zakaria yang terdiri dari 200 orang ini adalah berdasarkan keturunan daripada Raja Daud ketika Raja Daud mengungsi ke utara dari sebuah titik di mana dia berada. Nah, Yesus yang selama ini diidentifikasikan sebagai tempat dan berulang-ulang kali dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus dari Nazaret, bahwa Yesus adalah keturunan daripada Raja Daud. Dan itu tercatat di dalam Markus 1 ayat 24, Yohanes 18 ayat 7, dan itu tercatat di dalam Alkitab. Semuanya adalah lengkap dengan dasar sejarah yang cukup valid juga. Nah, satu hal yang mungkin
menjadi pertimbangan betapa kagetnya ketika Maria dikatakan akan mengandung, ya. Bukan dari sebuah hubungan manusia, tetapi pertunangan seorang perawan. Dia seorang perawan. Nah, di dalam konsep inilah, konsep sesi keperawanan inilah yang menjadi topik Alkitab. Seluruh hamba-hamba Tuhan membahas tentang kondisi dari keperawanan seorang bunda, perawan seorang gadis. Tanpa dia pada saat itu sedang bertunangan, tetapi dia bisa mengandung. Nah, kita akan bahas 3 tahap pernikahan Yahudi pada masa itu, yaitu keterlibatan sebuah perjanjian normal dari seorang ayah. Jadi kalau seorang akan melakukan pernikahan antara laki dan perempuan, maka yang menjadi dasar perjanjian formal adalah ayahnya. Dan pertunangannya itu ditentukan oleh kedua pihak dengan sebuah janji. Dan pernikahannya itu terjadi 1 tahun ketika sang pengantin pria datang untuk menjemput pengantin wanita dalam waktu yang tidak terduga. Kenapa waktu yang ketika dia mempersiapkan rumah bagi seorang pengantin mempelai. Kalau sudah siap, maka dia akan menjemput yang istrinya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dan di dalam ayat 28-29 ya dikatakan ya ketika ia masuk berkatalah malaikat itu kepada Maria. Kata Maria mempunyai identik nama dengan yang dimuliakan. Bergembiralah hai perempuan yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau di antara seluruh wanita. Ya, jadi Maria ini adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan selalu menyertai dia, bahkan dia memberkati dia. Nah, malaikat berkata itu mengatakan 3 hal kepada malaikat, yaitu tentang kasih pilihan kepada Maria, juga tentang penyertaan Allah di dalam kehidupannya dan diberkati. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya demikian juga di dalam kehidupan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercaya. Nah, ketiga hal ini menjadi bagian di dalam kehidupan orang yang percaya. Ya, di mana siapapun yang percaya kepada Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita akan dimuliakan seperti Maria. Tercatat di dalam Efesus 1 ayat 6. Tuhan menyertai kita. Matius 28 ayat 20. Dikatakan sangat jelas dan kita diberkati di dalam Efesus 1 ayat 3. Nah, ketika dia mendapatkan salam, tentu saudaraku yang dikasih Tuhan, secara manusia dia akan gelisah, dia takut. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya sebagai seorang perawan. Dia belum bersuami. Tetapi dengan keimanan Maria, dia katakan, benar, aku akan menuruti apa yang engkau kehendaki. Itu tercatat mengabarkan tentang kelahiran Mesias ketika Maria di dalam ayat 30 dan 33. Dikatakan dengan jelas sebagai sebuah nubuatan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, fokusnya tentu bukan Maria, tetapi fokusnya adalah seorang anak-anak laki-laki, seorang anak laki-laki yang dinamakan Yesus. Dia adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama oleh para nabi-nabi. Baik Nabi Yesaya, Maleaki, mereka mengatakan demikian, bahwa dia akan lahir seorang anak laki-laki yang dikatakan Mesias. Dia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan tata Daud, bapa leluhurnya, dia adalah Mesias. Ya, di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 dan 16, dia memiliki sebuah otoritas pemerintahan Israel dan kerajaannya yang tidak berkesudahan. Ya, itu yang terjadi. Dan di dalam ayat 34-38, maaf ya, saya agak sedikit cepat karena memang banyak ya. Nah, Maria itu menjadi sesuatu hal yang menjadi ketakutan Maria
Karena pada zaman itu sesuatu hal yang sangat tidak diharapkan ketika seorang wanita tanpa bersuami mengandung, ya. Tetapi itulah yang terjadi. Bahwa dikatakan kekuatan yang lahir dari seorang kehamilan itu dilakukan oleh kekuatan yang maha tinggi, yang dikatakan di dalam bahasa aslinya, ya. Kalau kita lihat ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, kata menaungi engkau itu mempunyai kata bahasa aslinya adalah episkioso, ya, yang dianalogikan sebuah awan yang menaungi dia di dalam sebuah kemuliaan Allah dalam bentuk sekinah. Secara supranatural dia menaungi, dan manifestasi ini ada berbicara tentang kemuliaan Allah, tentang kehadiran Allah, tentang pekerjaan yang karya yang ajaib yang dilakukan di dalam kehidupan Maria. Namun secara teknis, ya, semua ini memiliki sebuah konsep tentang keperawanan Maria, yang sekalipun Maria dia adalah wanita suci, tetapi dia adalah melahirkan seorang nama Yesus dari kuasa Roh Kudus, dan kelahirannya dilakukan secara normal. Dan konsep ini selalu dibawa-bawa sebagai konsep seorang wanita suci yang perawan, ya. Jadi hal itulah yang dilakukan. Dan Elizabeth juga memang menyatakan hal demikian. Dan malaikat Tuhan mengatakan demikian. Elizabeth sendiri sedang mengandung seorang anak laki-laki. Dan seorang anak laki-laki itulah yang akan membuka jalan bagi sang Mesias. Ya, tentu juga ini membuat agak sedikit kaget. Karena memang Elizabeth adalah seorang yang mandul. Tetapi dengan di hadapan Tuhan tidak ada alasan apapun juga, sesuatu hal di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya. Dan tentu tanggapan Maria juga atas apa yang dikatakan ini membuat Maria menjadi syok, ya. Dan tetapi kejadian itu diterima, aku ini adalah hambamu dan aku akan menerima konsekuensi apapun juga ketika engkau memuliakan dirimu untuk melahirkan seorang Mesias. Nah, dan akhirnya terjadilah kunjungan. Ya, saya persingkat, terjadilah kunjungan Maria ke Elizabeth, dan sesuatu yang terjadi ketika Maria berkata mendatangi Elizabeth, saudaraku, sesuatu yang terjadi pada waktu itu ketika Maria mendengar bahwa Elizabeth mengandung, saudaraku, ya ini mungkin sesuatu hal yang terjadi. Dan di dalam ayat 42-45, dia tahu bahwa Maria pun juga akan mengandung. Dan begitu luar biasanya, seakan-akan Elizabeth menubuat juga atau mengatakan bahwa diberkatilah engkau dari semua wanita, diberkatilah buah kandunganmu, karena Elizabeth tahu siapakah yang akan dilahirkan. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dan dialah yang membawakan jalan pemulihan bagi seluruh bangsa. Nah, di dalam ayat-ayat inilah Elizabeth bereaksi secara luar biasa. Bahkan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Elizabeth, itu membuat sebuah nyanyian pujian kemuliaan. Karena di dalam ayat 46 dan 45, Maria menyanyikan sebuah lagu. Maka itu kalau kita lihat sebuah judul dari Periskop, maka dikatakan Mary Song of Praise, the Magnificat. Kemuliaan Tuhan. Dan itu luar biasa. Pujian itu dinyanyikan oleh Maria.
Dia penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan untuk memuliakannya. Dan barulah setelah kejadian itu benar dikatakan di dalam ayat 57, 66 tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, dikatakan bahwa Tuhan menepati janji dengan kelahiran seorang anak laki-laki, maka mereka bersuka cita. Apa yang dikatakan oleh Gabriel, malaikat Gabriel, itu tercatat di dalam Lukas 1 ayat 14. Banyak orang bersuka cita akan kelahiran. Mereka akan memanggil dengan nama ayahnya Zakaria, tetapi Elizabeth memberitahu, bukan. Tetapi engkau harus memberi nama dia adalah Yohanes sebagai sebuah perintah daripada malaikat di dalam Lukas 1 ayat 13. Dan setelah kelahirannya itu, barulah Zakaria bisa berbicara. Dia lepas dari segala hukuman untuk membuktikan tentang kepercayaan kegenapan daripada apa yang dikatakan Gabriel. Nah, di dalam ayat 67 dan 79, satu kisah tentang nubuatan Zakaria. Zakaria the prophetic, ya. Dan ketika anaknya Yohanes lahir, Zakaria, ya saya tidak baca tentang ayatnya saudaraku ya, karena memang ini adalah saya akan uraikan. Dan ketika Yohanes lahir, Zakaria dipenuhi kuasa Roh Kudus. Ya, ia bernubuat pada masa kegelapan nubuatan Tuhan yang sudah lama diam selama 40 tahun. Maka lahirlah nabi terakhir. Ya, itu ucapan Allah melalui Gabriel di dalam Lukas 1 ayat 13 dan 28. Melalui Elizabeth juga dikatakan demikian, bahwa dia datang kepada Elizabeth untuk mengatakan demikian. Pada Lukas dan melalui juga Maria, ya, bahwa akan kelahiran dari seorang Yohanes. Lukas 1:46, 455, dan sekarang melalui Zakaria Tuhan berbicara juga tentang kelahiran daripada Yohanes. Juga tema-tema tentang pekerjaan utama daripada dia untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus dan pekerjaannya. Nah, pada saat itu sesuatu terjadi bahwa Zakaria dipenuhi dengan pujian, penyembahan, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah Israel. Ia melawat, ia telah melawat dan menebus umatnya. Sekarang Allah telah melawat setelah lama terdiam. Ada pujian penyembahan dan lagu Zakaria itu disebut dengan Benedictus. Benedictus. Yang artinya dia telah menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umat manusia di dalam keturunan Daud. Dia menubuatkan tentang kelahiran daripada juru selamat Yesus Kristus yang belum lahir. Bukan putra baru dari Zakaria, tetapi dia adalah keturunan Daud. Tetapi anaknya yang lahir dari keturunan Zakaria, yaitu Yohanes Pembaptis, dia akan membuka jalan. Dan dia katakan bahwa Yesus itu adalah sebagai tanduk keselamatan bagi umat manusia. Di dalam Lukas 1 ayat 69, dan juga dia adalah membawa keselamatan untuk menaklukkan musuh-musuhnya di dalam ayat 71, yaitu tentang nubuatan tentang Yesus. Dia digenapi dengan belas kasihan, dan dia juga adalah mengingatkan tentang perjanjian yang baru di ayat 72, dan Yesus mampu melayani tanpa rasa sakit di dalam ayat 74. Nah, tentang nubuatan Yohanes inilah juga diutarakan oleh Zakaria, yang kita tahu bahwa seperti saya sudah katakan bahwa anak itu akan menjadi maha tinggi, tetapi fokusnya kepada Yesus. Ya, Roh Kudus yang menuntun Zakaria untuk berbicara tentang putranya yang baru sebagai rencana Allah. Dan dikatakan sebuah nubuatan tidak hanya kepada Yesus saja, tetapi juga kepada Yohanes. Sudah diutarakan tadi, dan ini penting juga ayat terakhir. Ya, ayat 80, adapun anak itu bertambah besar, Yohanes Pembaptis,
makin kuat rohnya. Inilah yang menjadi diskusi kita. Makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan dirinya kepada Israel. Ya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud menjadi kuat di dalam roh berdasarkan Lukas 1 ayat 80 Tuhan? Nah, di dalam Lukas 1 ayat 80 jelas-jelas sekali Alkitab tidak mencatat apa yang dimaksud Lukas bahwa Yohanes itu kuat di dalam roh atau kuat di dalam rohnya. Alkitab tidak mencatat secara spesifik sebagai apakah dia sebagai seorang yang dikarunia atau dihilami oleh Roh Kudus. Nah, di dalam pemikiran orang-orang dan mungkin saya juga bahwa artinya kuat di dalam roh itu adalah ketika kita bisa mempelajari kenapa seseorang itu bisa menjadi kuat di dalam rohnya atau karena hikmat atau pengilhaman Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam kisah Yohanes 4 ayat 24, ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada perempuan Samaria, dikatakan bahwa Tuhan katakan bahwa pada saatnya nanti orang-orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, sebenarnya perkataan itu juga menjadi hikmat dan menjadi pemahaman bagi Yohanes Pembaptis bagaimana seseorang itu boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata, engkau menyembah bukan di Yerusalem, engkau bukan menyembah di Gunung Gerizim, bukan. Tetapi ditujukan kepada satu pribadi, akulah Mesias yang layak engkau sembah. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran? Dan juga kenapa Yohanes memiliki semakin kuat di dalam roh? Apakah memang Yohanes ini memang diilhami oleh Roh Kudus atau memang karena dia punya roh yang kuat? Nah, kalau kita melihat tentang Yohanes 4 ayat 24, maka kebenaran di dalam menyembah itu adalah hanya kepada satu pribadi, Kristus. Dia adalah Mesias. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang roh dan kebenaran, tentu berbicara tentang sesuatu hal yang menurut saya bahwa dia memahami tentang kepada siapa menyembah, dan ketika dia menyembah tentu dengan rasa kebenaran. Apakah dengan ketulusan hati, kehormatan, menyembah di dalam sebuah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi satu arah tujuan ketika dia menyembah kepada satu pribadi adalah Kristus. Dan kalaupun juga kita bisa melihat ya di dalam di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendakmu kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Nah, saya sangat yakin dan percaya Yohanes bisa menjadi kuat. Demikian juga orang-orang yang percaya bisa menjadi kuat ketika dia mempertahankan keimanan kita, penyembahan kita yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kita tidak pernah kendor dengan imannya, kita punya roh yang menyala-nyala, juga persekutuan, intimasi dengan Roh Kudus. Karena dialah yang memberikan roh kebenaran, dia yang memberikan roh kuat di dalam kehidupan kita. Maka sesuatu hal pemikiran menjadi kuat di dalam roh, di dalam 1 ayat 12, uraiannya adalah saya sangat percaya bahwa Yohanes Pembaptis menjadi kuat di dalam roh karena ada roh keintiman bersama dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada dia, ya, sekalipun pada waktu itu Roh Kudus belum hadir. Tetapi ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, maka inti daripada sesuatu yang membuat roh besar adalah ketika fokus kita tertuju kepada Kristus. Dan ketika tertuju kepada Kristus di dalam penyembahan dengan rasa hormat, taat, dan penuh kebenaran, tidak ada kemunafikan, dengan segala ketulusan, maka keintiman inilah yang memberikan kuasa ketika Roh Kudus memberikan intim. Hal yang sama pun juga terjadi dalam kehidupan
daripada Yohanes Pembaptis. Begitu juga dengan orang yang percaya. Apalagi jika kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 15, ia akan dipenuhi dengan Roh Kudus ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Banyak orang berpikir bahwa hal ini terpenuhi ketika Maria ibu Yesus datang mengunjungi Elizabeth, ibu Yohanes. Dan dikatakan bayi Yohanes itu kegirangan dalam kandungan Elizabeth. Artinya bahwa dia tahu siapakah yang layak untuk disembah, kepada siapa dia disembah, tetapi dengan kebenaran, dengan rasa tulus, hormat, dan benar, dan takut akan Tuhan. Dan itu bisa terjadi ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Maka saya percaya setiap pribadi, saudara dan saya, begitu juga dengan Yohanes, akan memiliki roh yang kuat di dalam Kristus. Maka tidak aneh lagi dalam kehidupan kita. Kita akan berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Seperti apa yang dikatakan bahwa Yohanes akan semakin kuat di dalam roh karena dia mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam setiap saat. Itulah yang menjadi inti pemberitaan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 20. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan kepada kami untuk kami belajar tentang firman Tuhan, tentang Lukas ayat 1, Lukas 1 ini Tuhan. Kami percaya apa yang ditulis ini sebagai sebuah ekspositori atau eksposisi yang kami ungkapkan berdasarkan kebenaran Allah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Masri. Amin. Ya, Terima kasih Pastor Stano untuk ya, sama-sama firman Bu. yang sudah dibagikan malam hari ini.